Harus sadar, sudahlah kita dalam pelaksanaan sholat kita kurang sempurna. Kurang sempurna dari gerakan, dari mungkin pelaksanaannya. Ya sudahlah, kita ngalah, cari orang yang lebih layak. Banyak yang mampu sudah diutamakan. Ya. Tidak sembarangan, ini kita udah berlomba-lomba terkadang. Pas yang kemarin terjadi itu di pondok kita, santri lah, alhamdulillah kan. Masya Allah dia mondok tahfiz Quran 3 tahun, terus pindah ke pondok kita. Terus imam sholat isya kemarin, saya belum sempat ya mau ngejar langsung ngimami, lagi ambil wudu. Mereka sudah qomat. Dengar suara Al-Fatihah pertama, Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Langsung terkejut saya, Pak. Saya lagi ngambil wudu tuh langsung berhenti. Astagfirullahaladzim. Ini Al-Fatihah nih. Kalau surah selain Al-Fatihah, oke, tak masalah. Langsung saya kejar, Pak. Saya perhatikan sampai saya tidak mau langsung ikut jamaah sama mereka. Sebenarnya sah saya ikut jamaah sama mereka. Kalau imam itu tahu, ya antara dua, dia balik lagi baca Al-Fatihahnya, atau di rakaat terakhir nanti nambah lagi, karena rakaat pertama itu tidak dianggap. Karena salah satu rukun dia salah, dia ninggalkan satu rukun. Jadi saya perhatikanlah. Ya dikarenakan masih santri kurang ya. Baru pindah juga, yang ngapal Quran aja. Selama dia ngapal Quran aja. Jadi mungkin belajar fikih-fikih itu tentang kitanya seperti sekarang ini agak kurang mungkin dia. Atau lupa atau apalah gitu, terserah. Sampai rakaat keempat langsung salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung saya maju, langsung saya beritahu. Nah, kita ulang lagi sholat. Sholat ulang lagi. Ada sholat isya 3 rakaat. Loh kok terkejut semua? Sholat isya 3 rakaat. Rakaat pertama tidak dianggap. Karena kurang 1 ayat di surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ini rukun. Harus sempurna. Kalau si imam tadi ngulang bacaannya, Al-Fatihahnya, oke, pas. Atau di rakaat keempat ada yang negur di belakang. Ini salah satu juga, Pak. Bukan imam saja yang ahli fikih sebenarnya. Makmum belakang imam tepat, soal fikih juga sebenarnya. Kalau kita di luar, kalau yang paham tuh ditegur, subhanallah. Tambah lagi maksudnya. Ya, ditegur. Atau Al-Fatihah tadi ayatnya kurang, subhanallah. Tahu? Tidak ya, sama-sama santri itu sudahlah. Ya. Lanjutlah, akhirnya pas salam, nah ini dah ya, sudahlah. Saya ya langsung saya pergi ke depan, langsung kasih tahu ke yang lain, kita ulang sholat kita. Nah jadi intinya itu maksudnya tadi, ya kan? Siapa yang lebih layak, ya kita dahulukan itu. Ya, terlebih-lebih lagi, masya Allah, dia ahli baca. Fasih, hafal Quran, fikihnya ada, alhamdulillah, lengkap itu. Dah, utamakan dia imam. Makmum kurang gitu. Jadi masalah di pakaian. Nah, kalau di masalah di pakaian tidak masalah. Itu masih derajatnya di bawah keilmuan. Ya, masalah pakaian itu derajatnya di bawah keilmuan. Jadi kalau masalah keilmuan
ya, dibandingkan dengan pakaian, nah itu pakaian di bawahnya, tetap kita mengutamakan keilmuan. Nah itu dia. Ya, misalnya kita yang makmum ini Masya Allah yang kurang lah gitu, yang apa gitu kan. Tapi dia ini Masya Allah bacaannya, hafalannya itu atau ilmunya oke. Ya, yang sedangkan ini ya sudah kita utamakan keilmuan, tetap. Ya. Tapi kalau misalnya si makmum ini dia punya kemampuan juga, ya minimal bacaannya betul lah, tidak harus fasih-fasih, ya. Betul, dah harus pasti-pasti betul, ya bacaannya pas lah betul, nah itu lebih abdul juga bisa dikatakan, maju dia. Nah itulah ya yang terpenting, tetap kita pilih yang lebih sempurna di dalam pelaksanaannya, ya, di dalam menjadi imam kita dalam sholat. Nah itu tadi. Kemudian yang kedelapan, al-iltifatu biwajihihi li ghairi hajah, yaitu ya apa? Menoleh, ya, tanpa ada keperluan, tanpa hajah. Misalnya dalam sholat ini, ya, dalam sholat kepala itu makruh juga, ya, melihat orang misalnya, lihat ke depan gitu, ya, kepala. Tapi kalau dada itu kemarin lah sudah kita bahas, ya, batal sholat kalau dada. Cuman kalau kepala makruh tanpa hajat. Kalau misalnya ada hajat mengelak sesuatu, ya, menghindar sesuatu misalnya, tahu-tahu melihat ada lemparan atau apa jatuh atau apa itu, kita ngelak sedikit, nah, itu tidak masalah. Ya, apalagi menghindar najis, ya, ya. Ini noleh, bukan berpindah. Kalau pindah tidak masalah, asalkan tidak lebih daripada 3 ya gerakan yang besar secara berturut-turut. Boleh? Ini kan noleh maksudnya. Noleh kepala ini maksudnya, noleh. Nah itu. Kalau kita tahu najis, pindah sedikit, ya, 1 langkah, 2 langkah tidak masalah. Ya, nah itu dia. Ya, asalkan jangan 3 kali gerakan besar secara berturut-turut. 3 yang dikategorikan gerakan besar selain gerakan jari tangan, gerakan mulut, gerakan hidung, gerakan mata, gerakan telinga. Nah, itulah, selain itu berarti gerakan besar. Kita ngangkat lengan kita, ini kita, itu gerakan besar. Langkah kita, gerakan besar. Ya. Asal jangan 3 kali berturut-turut. Misalnya kita garukkan, angkat 1. Inilah 1 ini. Garuk-garuk ini, ini tidak dihitung nih, ini dimaafkan ini. Gerakan jari ini. Pas nurunkan 2, lah, tidak masalah itu. Ya. Cuman kalau itu ya batal. Ya. Nah, ini gerakan besar ini kalau goyang ini dah. Jadi solusinya kalau garuk 1 dimanapun maunya, garuk gini aja ya. Yang jarinya aja gerak-gerak sudah itu. Jangan lengan tangan juga. Ini kalau 1, 2, 3 batal. Batal ya. Masya Allah, iya. Apalagi kadang tuh lagi kena, ya, kadang santri ini selengkangan kadang tuh. Masya Allah, bergitar. Iya, mau miang-miang tuh. Ya. Kadang kalau kita santri itu hobinya kan kena gatal-gatal itu. Apalagi di pahanya dia apa, lagi sholat. Masya Allah, harus pilih antara 2. Kalau tidak tahan, keluarlah dari sholat itu. Apalagi kalau penyengat. Iya, tak boleh. Banyak gerakan bahaya. Ya, itu dia. Jadi itu. Yang ke-9, al-basqu fi ghairil masjidi an yaminihi an qubalatihi, yaitu meludah di luar masjid. Lagi sholat ini, ya, meludah di luar apabila di luar masjid. Kalau dalam masjid haram, itu kemarin sudah kita bahas. Ya, di luar masjid. Kemudian an yaminihi an qubalatihi, begitu juga sebelah kanan dan di hadapannya, ya, di hadapannya. Batas ini kemarin kita, ya, batas ini kemarin pembahasan kita. Meludah di luar masjid.
Apapun dikategorikan meludah misalnya, tidak harus air liur, itu bukan itu aja meludah. Contoh salah satunya kita buang makanan, Pak, sisa makanan, kadang kan, kan kita keluarkan kan, takut termakan. Nah, ini makruh. Ya, itu termasuk contohnya. Apalagi memang beludah. Lagi sholat, ya, mungkin sholatnya di luar, di lapangan atau di apa, ya, kemudian meludah, ya, nah itu makruh dari segi pas ketika sholatnya. Begitu juga meludah sebelah kanan dan ke depan. Jadi kalau kita adabnya ini, kalau meludah sebelah kiri, ya. Kalau adabnya itu meludah sebelah kiri, biar di luar sholat. Nah itu kemarin tuh. Kalau dalam mobil kemarin kita, ya, misal dalam mobil kita nyetir nih, ya, meludah sebelah kanan, makruh meludah sebelah kiri. Orang rumah, kita tabok nih. Ya, Masya Allah. Nah itu lain lagi keadaannya, ya, itu pengecualiannya lah salah satunya. Nah, ya, kenapa katanya alasannya ihtiraman lima lakil yamin walil qiblah. Kenapa dilarang tidak boleh meludah ke kanan? Pertama, memuliakan malaikat yang sebelah kanan, walil qiblah, dan memuliakan menghormati kiblah. Jadi kalau kita meludah jangan ke depan, jangan ke kanan. Jadi adabnya ke kiri, Pak. Ya. Kalau dalam sholat dimanapun. Nah ini dia. Kalau dalam sholat dimanapun, asal di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid haram secara mutlak. Kalau dalam masjid ngapain meludah? Ya, haram secara mutlak. 6. Fayas buku an yasarihi, katanya maka meludahlah ke arah kiri. Lianna, ya, malakal yasar yatanaha, ya, karena malaikat sebelah kiri itu ada, ya, malaikat yang buruk lah maksudnya kan, sesuatu halnya jelek, ya, jadi meludah ke kiri be, ya. Makanya kita juga ada amalan diajarkan sama guru-guru kita kadang kan sebelum sholat itu kan, sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas, kemudian ke kiri, ya kan, qul a'udzu birabbin nas, kemudian apa namanya, bukan meludah, apa namanya itu, apa bahasa kita itu, saja gitu aja. Nah, itu amalan supaya menghindari, supaya dia tidak mengganggu kita lah gitu, ya. Nah, itu amalannya salah satunya. 6. Wa inama yakunu busaq 'alal qarin wa huwa syaitan. 6. Karena sebelah kiri itu, ya, kalau dia meludah sebelah kiri itu kenanya ke syaitan atau qarin kita maksudnya, ya, yang mengiringi kita sesuatu perangai buruk. Nah itu dia, ya, tuh katanya. Wa amma idza kana ahadun min an yasari fa yasbuka asfala minhu. Kalau tidak sebelah kiri, ya sudah ke bawah aja maksudnya. Ke bawah. Ya, ke bawah. Jangan ke cuh. Itu jangan. Ya. Itu hal yang dilarang, itu adabnya. 6. Kemudian selanjutnya apa lagi? Al-qiyamu ala rijlin wahidatin wa huwa ma yusamma as-safnu, yaitu berdiri atas satu kaki. Salat berdiri atas satu kaki makruh. Ya, walaupun ini tidak mungkin terjadi, jarang terjadi, tapi makruh. Kalau ada iseng-iseng saja mungkin, atau pertengahan sholat mungkin iseng misalnya, ya, seperti yang kayak apa namanya, tegak kaki satu diangkatnya, yang satunya disandar dengan betisnya yang satunya, kadang itu misalnya, ya kan, bisa saja itu. Kalau memang itu dilakukan, nah itu makruh, ya, makruh kalau kaki satu. Kemudian yang ke-11, lasku ahadir rijlaini bil ukhra lirajul wa huwa ma yusamma as-safat, yaitu salat dengan kaki yang rapat, makruh. Lirajul, bagi laki-laki.
Kemarin lah sudah kita bahas kemarin. Ya, lawannya itu kemarin disunnahkan itu 1 kilan jarak kaki kita itu. Ya, yang disunnahkan itu 1 kilan. Tak lebih 1 kilan. Itu Pak ya. Lah, tidak ngangkang. Jadi ada sedikit tragedi, ya, sedikit tragedi. Ini ya repotnya kita ini. Yang mana kadang hobi merapatkan soft dengan kawannya yang lain. Nah ini, ya, sedikit tragedi, ya, yang hobi, yaitu mungkin, ya wallahu alam, sepengetahuan kita selama ini, ya inilah, ya, yang benar, yang sempurna itu jarak di antara 2 kaki 1 kilan. Dan makruh bagi laki-laki kalau rapat. Kalau lebih daripada itu tidak. Hah? Lebih 1 kilan. Nah itu tadi. Ya. Ya itu tragedinya tadi itu. Apalagi mengganggu. Nah ini Pak. Apalagi misalnya mengganggu orang yang sholat di kiri kanan kita. Ini kadang tuh hobi yang rapat. Amin kejar-kejar kata. Ya. Ya betul. Iya, makruh hukumnya. Iya. Iya. Ya cocok. Iya. Nah, makruh. Ya. Kemarin kita bahas itu. Lebih daripada 1 kilan makruh. Rapat bagi laki-laki makruh juga. Nah, jadi memang 1 kilan ukurannya. Jadi dari sini kita mengambil, ya, pelajaran bahwa rapatnya sop itu bukan dari kaki, Pak, ya. Ya. Rapatnya sop itu bukan dari kaki, melainkan bahu kitanya. Nah, bahu kita itu yang rapat. Bukan kaki. Ya. Nah. Jadi itu. Kemudian yang ke-12, berarti ini yang tadi itu yang ke-11, yang bagi perempuan dianjurkan rapat. Ya, rapat, tapi tidak terlalu rapat. Karena kalau rapat betul, itu bisa jatuh. bisa jatuh. Nah, jadi agak rapat sedikit lah. Nah, itu dia. Nah. Kemudian yang ke-11 ialah at-tasbiku lil asabi'i. Tasbik artinya menyelangi antara jari-jari. Gini. Nah, ini makruh, Pak. Ini dalam sholat sekalipun di luar sholat. Kalau tasbik ini makruh hukumnya. Biar kita, apalagi gini, ini tasyabbuh. Kita menyerupai kaum seperti yang menyembah berhala itu kan. Menyembah patung. Atau sambil duduk kadang tuh kita kan, sambil duduk kadang. Saya pernah juga ditegur waktu masih belajar sama guru kita dulu. Kita duduk, kan kita hobi itu kadang. Lagi duduk biasa gini, di bawah kan gini. Ditegur, makruh katanya. Ya, makruh katanya. Tasbih. Biar dalam sholat, biar di luar sholat. Nah, iya, makruh tasbih tuh. Ya, jadi sudah gini aja, udah biasa-biasa saja kita saling menggenggam saja, ini tidak masalah. Tasbih tadi yang kayak gini. Nah, ini makruh. Oh ya, tidak masalah. Iya, masalah. Nah, itu dia 6. Dan masih ada lagi sekitar 10 lagi, ya, yang dimakruhkan. Insyaallah itu kita akan bahas di pertemuan akan datang, ya. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup pengajian kita dengan bacaan surah Al-Fatihah ala mana wa muallif wa ala mana sahibul kitab wa ala mana syekhuna wa ala mana salafuna salih
wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.